如今你九阴之体的潜力。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 123 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kedatangan leluhur Qin ke Istana Ungu. Subetian pun langsung tersenyum karena ternyata leluhur Qin Maijan yang dimaksud oleh penatua Qin Ji Yuan adalah nenek tua yang suka kepadanya. Ketua Istana Ungu dan Zhao Jingrong langsung memberi hormat kepada leluhur Qin, sementara Jiao Er langsung menangis terseduh-seduh sembari mengadu kalau dia sudah diganggu oleh seseorang. Nenek tua Qin kemudian bertanya siapakah orang yang sudah berani mengganggu Jiao Er. Betapa kagetnya nenek tua Qin ketika mengetahui orang yang sudah mengganggu Jiao Er adalah pujaan hatinya, yaitu Subetian. Ketika nenek tua Qin sedang menatap Subetian, Jiao Er dan penatua Qin Ji Yuan berpikir nasib Subetian pasti tidak akan selamat hari ini. Sementara itu ketua Istana Ungu menganggap jika nenek tua Qin sudah bertindak, pasti keluarga Su akan pergi meninggalkan Istana Ungu. King Subetian meminta ayahnya untuk tenang karena dia bisa menghadapi situasi ini. Di saat yang sama Dao Kui langsung melakukan serangan kepada nenek tua Qin untuk memberikan perlindungan kepada King Subetian. Serangan yang digunakan oleh Dao Kui sama sekali bukan tandingan bagi nenek tua Qin. Dao Kui benar-benar kaget karena ranah dari nenek tua Qin sudah berada di puncak Martial King. Ketika Dao Kui hendak melakukan serangan lagi, Subetian memintanya untuk segera mundur karena Bang MC yang akan menghadapi nenek tua Qin sendirian. Sementara itu ketua Istana Ungu meminta Subetian untuk berlutut meminta maaf di hadapan nenek tua Qin sekarang juga. Tapi betapa kagetnya semua orang ketika mendengar Subetian menegur nenek tua Qin dengan sopan. Jiao Er benar-benar tidak menyangka kalau ternyata King Subetian mengenal leluhur keluarga Qin. Seperti biasa, nenek tua Qin mencoba untuk memegang Subetian karena selama beberapa hari mereka tidak ada bertemu. Dengan cerdik Subetian bertanya apakah mereka harus bertarung satu sama lain karena masalah yang terjadi pada hari ini. Nenek tua Qin kemudian nyamperin penatua Qin Ji Yuan untuk menanyakan kenapa dia membuat masalah dengan King Subetian. Kejadian ini benar-benar membuat Jiao Er dan ketua Istana Ungu heran karena kok bisa-bisanya nenek tua Qin memberikan pembelaan kepada Subetian. Dao Kui kemudian ngomporin suasana dengan menjelaskan kalau penatua Qin Ji Yuan sebelumnya memberikan ancaman akan membunuh Subetian jika nenek tua Qin sudah datang. Penatua Qin Ji Yuan pun langsung bersujud meminta maaf kepada nenek tua Qin serta memberikan penjelasan sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka pada saat ini. Su Liuji sebagai kepala keluarga Su kemudian memberikan penjelasan kepada nenek tua Qin awal mula permasalahan yang terjadi hari ini. Dan setelah nenek tua Qin mendengar semua penjelasan tersebut, dia pun langsung marah kepada penatua Qin Ji Yuan. Tidak hanya itu saja, nenek tua Qin juga memberikan pelajaran kepada Zhao Jingrong yang mempermainkan banyak wanita. Zhao Jingrong pun kemudian nyamperin Jiao Er untuk menegaskan kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Akan tetapi Jiao Er menolak karena merasa dirinya sudah ditipu oleh Zhao Jingrong. Belum menyerah begitu saja, Zhao Jingrong lekas nyamperin Su Qinglian untuk meminta maaf karena dia sudah membuat kesalahan serta bersedia untuk menikah dengan Qinglian. Akan tetapi Su Qinglian menolak karena hari ini secara resmi hubungan di antara mereka berdua sudah berakhir.
Sementara itu, Ketua Istana Ungu memohon ampunan kepada nenek tua Qin agar tidak memberikan hukuman kepada Zhao Jingrong atas kesalahannya. Jika kamu menyinggung perasaanku, mungkin aku bisa membiarkan kamu hidup, tapi kamu malah menyinggung perasaan dari Su Beitian, ucap nenek tua Qin kepada Zhao Jingrong. Zhao Jingrong pun lekas nyamperin Su Beitian untuk meminta maaf serta memohon ampun karena dia sudah membuat kesalahan. Zhao Jingrong juga meminta Su Beitian untuk melepaskannya hari ini dan membiarkannya hidup. Su Beitian kemudian memandang ke arah Ketua Istana Ungu untuk memberikan kode bahwa Ketua Istana Ungu sendiri yang akan menghukum Zhao Jingrong. Dengan sangat terpaksa, Ketua Istana Ungu menghancurkan kultivasi anaknya sendiri agar Zhao Jingrong masih bisa bertahan hidup. Sambil menangis, Ketua Istana Ungu meminta Su Beitian untuk memberikan ampunan kepada Zhao Jingrong karena toh pada saat ini kultivasinya sudah dihancurkan. Su Beitian pun memberikan ampunan kepada Istana Ungu dan meminta Ketua Istana untuk membawa Zhao Jingrong pergi. Sementara itu, nenek tua Qin meminta Jiao Er dan penatua Qin Jiwan untuk segera pulang dan merenungi kesalahan yang sudah mereka perbuat. Bahkan mereka berdua dilarang untuk berhubungan lagi dengan Istana Ungu. Setelah mereka berdua pergi, nenek tua Qin berbicara kepada Su Beitian kalau dia akan nyamperin Su Beitian setelah urusannya selesai. Tapi dengan wajah takut, Su Beitian berkata kalau dia akan pergi ke wilayah api timur, jadi nenek tua Qin tidak perlu menemuinya. Gak mau basa-basi lama, King Su Beitian pun langsung berpamitan pergi dengan nenek tua Qin serta mengajak rombongan untuk segera pulang secepat mungkin. Di saat yang sama, nenek tua Qin menyalahkan dua orang anggota keluarganya yang sudah menyinggung perasaan King Su Beitian. Ketika sudah pulang nanti, dia berencana memberikan hukuman kepada penatua Qin Jiwan dan juga Jiao Er. Beberapa saat kemudian, di perjalanan Qing Lian masih tampak bersedih karena pernikahannya harus gagal. Su Beitian kemudian mencoba untuk menenangkan kakaknya dan meminta si kakak untuk tetap tegar. Setelah memikirkannya cukup panjang, akhirnya Qing Lian setuju untuk ikut bersama dengan Su Beitian pergi ke lembah obat guna bisa menyelamatkan ibu mereka. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di kediaman keluarga Su. Ketika hendak masuk ke dalam kediaman, tiba-tiba saja penguasa kota Yu datang menghampiri Su Beitian untuk meminta pertolongan. Penguasa kota Yu menjelaskan kalau dia mendapatkan serangan dari pembunuh bayaran tadi malam. Beruntung dia masih bisa melarikan diri dan bertahan hidup sampai siang ini. Pada bagian leher penguasa kota Yu, Su Beitian melihat sebuah tanda yang menandakan penguasa kota Yu sudah terkena racun kuat. Bang MC pun segera meminta penguasa kota untuk segera masuk ke dalam kediaman keluarga Su. Beberapa saat kemudian, penguasa kota Yu sudah berada di sebuah ruangan dan akan mendapatkan pengobatan dari King Su Beitian. Su Beitian menjelaskan kalau racun yang didapat oleh penguasa kota Yu cukup unik, jadi butuh step by step untuk mengeluarkan racun tersebut. Tanpa berlama-lama, King Su Beitian pun langsung memulai proses penyembuhan kepada penguasa kota Yu. Di tengah-tengah proses penyembuhan, serangga racun keluar dari tubuh penguasa kota Yu. Serangga racun ini merupakan dalang utama yang membuat tubuh penguasa Yu terkena racun. Beberapa saat kemudian, Su Beitian berhasil mengeluarkan semua serangga racun yang ada di dalam tubuh dari penguasa kota Yu. Penguasa kota Yu sendiri menyadari kalau serangga racun tersebut merupakan serangga racun hati yang sangat berbahaya. Su Beitian kemudian bertanya siapakah pembunuh bayaran yang sudah memberikan racun tersebut. Penguasa kota Yu berkata kalau pembunuh bayaran itu berasal dari Istana Huoling. Diketahui Istana Huoling berencana membunuh semua penguasa kota untuk menggulingkan keluarga Kekaisaran Bintang Jatuh.
Dia juga memberitahukan kompetisi alkemis di kota kekaisaran tahun ini akan penuh dengan motif tersembunyi, jadi dia meminta Subetian untuk lebih berhati-hati. Subetian meminta penguasa kota Yu untuk tenang karena dia akan lebih berhati-hati pada saat mengikuti kompetisi alkemis. Sebelum Subetian pergi, penguasa kota Yu mengucapkan banyak terima kasih karena Subetian sudah memberikan bantuan kepadanya. 可安心在这儿调戏。苏公子，多谢。 Beberapa saat kemudian, Subetian pergi ke dasar danau Lingzi untuk bertemu dengan Nona Meyer. Saat ini Nona Meyer sedang fokus berlatih guna mengembalikan ranah kultivasinya menjadi Martial King. Kedatangan Subetian tentu saja membuat Meyer sangat senang. Dia berterima kasih karena berkat bantuan dari teknik es misteri yang sebelumnya diberikan oleh Bang MC, sekarang Nona Meyer bisa memulihkan kultivasinya lebih cepat. Subetian kemudian memberikan embun kristal es kepada Nona Meyer untuk mempercepat latihan sembari berpamitan karena dia harus pergi ke kota kekaisaran untuk mengikuti kompetisi alkemis. Sebelum pergi, Subetian menyempatkan memberi bantuan untuk merangsang potensi tubuh 9 yin yang dimiliki oleh Nona Meyer. Dengan menggunakan jarum es spiritual, King Subetian memulai proses perangsangan tubuh 9 yin. Dia juga meminta Nona Meyer untuk menggunakan teknik tubuh 9 yin untuk menempa jarum spiritual. 运转九阴体术。 Jarum-jarum spiritual pun mulai bereaksi dan membuat potensi tubuh 9 yin Nona Meyer didorong tanpa batas, tapi Nona Meyer langsung kelelahan karena dia menggunakan banyak energi untuk menempa jarum spiritual tersebut. 如今你九阴之体的潜力。 Singkat cerita, di sebuah rumah makan, ada seorang wanita cantik yang sedang digoda oleh seorang praktisi. Wanita ini kemudian meminta King Subetian untuk makan bersamanya agar dia tidak mendapatkan gangguan lagi. Akan tetapi Subetian mengabaikan wanita tersebut dan lebih memilih untuk duduk sendirian. Tentu saja hal ini membuat praktisi yang mengganggu si wanita menjadi marah. Ketika praktisi ini hendak menyerang Subetian, tiba-tiba saja ada serangan yang dilakukan oleh rombongan pria bertopeng. Perbaku hantaman akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi di dalam rumah makan. Praktisi yang mengganggu si wanita sebelumnya akhirnya jatuh pingsan karena dia menerima beberapa kali pukulan dari pembunuh bertopeng. Sementara itu, si wanita mendapatkan pertolongan dari seorang nenek tua. Nenek tua ini menyadari kalau pembunuh bertopeng yang menyerang mereka merupakan pembunuh bayaran istana Huoling. Di saat yang sama, salah seorang pembunuh bayaran malah berniat menyerang King Subetian yang sedang duduk bersantai. Penyerangan yang dilakukan oleh pembunuh bayaran ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.